Ariansyah bersama partner saya Bima Rizky Widiatna. Kali ini kita akan membahas tentang insertion sort. Nah, apa itu insertion sort sortir di Java? Jadi insertion sort adalah teknik pengurutan sederhana di Java yang efisien untuk kumpulan data yang lebih kecil. Diasumsikan bahwa elemen pertama selalu diurutkan dan kemudian setiap elemen berikutnya dibandingkan dengan semua elemen sebelumnya dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Mengapa insertion sortir lebih baik? Jadi insertion sort lebih cepat untuk kumpulan data yang lebih kecil ketika teknik lain seperti pengurutan cepat menambahkan overhead melalui panggilan rekursif. Pengurutan penyisipan relatif lebih santai, stabil daripada algoritma pengurutan lainnya, dan membutuhkan lebih sedikit memori. Pengurutan penyisipan juga lebih efisien ketika array hampir diurutkan. Untuk apa insertion sort digunakan? Jenis penyisipan banyak digunakan dalam aplikasi komputer yang membangun program kompleks seperti pencarian file, pencarian jalur, dan komprehensif data. Jadi kesimpulannya, insertion sort adalah teknik pengurutan sederhana yang bekerja pada array atau daftar tertaut. Ini berguna ketika kumpulan data lebih kecil. Ketika kumpulan data semakin besar, teknik ini menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Jenis penyisipan juga lebih stabil dan di tempat daripada teknik pengurutan lainnya. Tidak ada overhead memori karena tidak ada struktur terpisah yang digunakan untuk menyimpan elemen yang diurutkan. Nah, jadi kesimpulannya, pengurutan penyisipan adalah teknik pengurutan sederhana yang bekerja pada array atau daftar tertaut. Ini berguna ketika kumpulan data lebih kecil. Ketika kumpulan data semakin besar, teknik ini menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Jenis penyisipan ini juga lebih stabil dan tempat pengurutan lainnya. Tidak ada overhead memori karena tidak ada struktur terpisah yang digunakan untuk menyimpan elemen yang diurutkan. Pengurutan penyisipan berfungsi dengan baik pada pengurutan daftar tertaut yang merupakan daftar tertaut tunggal dan ganda. Ini karena daftar tertaut terdiri dari node yang terhubung melalui pointer. Oleh karena itu, penyortiran node lebih mudah. Nah, selanjutnya untuk implementasi insertion sort ini akan dibahas oleh teman saya Bima Rizky Widiatna. Kepada Bima dipersilahkan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu insertion sort. Di sini saya akan membahas bagaimana pengimplementasiannya pada suatu program. Di sini ada program untuk mengurutkan nilai elemen array dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu, saya akan bahas sedikit kembali mengenai konsep dari insertion sort itu. Misalkan data-data di sini itu merupakan sebuah array. Jadi ini elemen ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Di sini ada 4 buah data. Jadi konsep dari insertion sort itu, kalau kita menggunakan akan mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, maka akan dilakukan seperti ini. Akan dilakukan pembandingan. Jadi pembandingannya itu dilakukan dimulai dari data atau indeks ke 1. Jadi dimulainya dari data kedua. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada indeks ke 0, data ke 1 dibandingkan dengan data kedua atau indeks ke 1. Apakah indeks ke 1 ini atau data kedua ini lebih kecil daripada data yang pertama? Karena ini lebih kecil, 4 lebih kecil, 2 lebih kecil daripada 4, maka ini akan dilakukan pertukaran.
jadi 4 ke indeks ke 1 dan 2 pindah jadi ke indeks ke 0. Nah, setelah itu dilakukan lagi perbandingan. Apakah data ketiga itu lebih kecil dari data kedua? Dilakukan perbandingan lagi. Karena di sini 5 lebih besar dari 4, maka tidak akan dilakukan pertukaran karena 4 itu lebih kecil. Karena tadi kan mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Nah, dicek lagi apakah data keempat lebih kecil daripada data ketiga. Jika iya pindah, jika tidak tetap. Karena ini 6 lebih besar daripada 5, jadi 6 ini tetap tidak ditukar. Itu ya, jadi konsepnya itu ditukar si elemen arraynya. Misalkan ingin mengurutkannya dari yang terkecil, maka ditukarnya itu jika misalkan indeks berikutnya, misalkan data kedua dibandingkan dengan data ke-1. Jika data kedua ini lebih kecil, maka ditukar posisinya, itu data kedua jadi data ke-1, data ke-1 jadi data kedua, seperti ini. Itu yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pengimplementasiannya pada suatu program. Di sini sudah ada array yang dideklarasikan, yang dimana isinya itu ada 5 buah data. Yang pertama ada 90, yang kedua ada 54, yang ketiga ada 67, yang keempat ada 98, yang kelima ada nilai 76. Dalam program ini dibuat juga suatu fungsi tipenya void yang namanya ini insertion short in. Mulai dari variabel array ini, nilainya dimasukkan ke parameter fungsi insertion short in. Nah, jadikan argumen di sini dimasukkan ke parameter agar nanti nilai dalam array ini bisa masuk dan diolah dalam fungsi insertion short in ini. Nah, di sini ada fungsi insertion short in dimana punya void, dan yang sudah dimasukkan tadi nilai elemen dari array nilai dimasukkan ke parameter fungsi dari insertion short in. Nah, disimpan di sini di variabel bilangan yang tipenya itu integer. Di dalam fungsi ini itu terdapat perulangan, yang dimana ini perulangan yang pertama. Jadi saya buatnya itu menampilkan dulu nilai elemen dari array ini sebelum diurutkan. Jadi nilainya itu murni. Jadi sebelum diurutkan ditampilkan dulu, baru setelah itu dilakukan perulangan. Di sini ada nested loop atau perulangan bercabang, di mana ini dilakukan untuk proses insert sort tadi. Jadi insertion short-nya itu terjadi di sini. Nah, di sini ada perulangan for, yang dimana kondisinya itu i, ada variabel i yang dimana isinya itu 1. Nah, i ini atau perulangan ini akan terus berjalan selama kondisinya i-nya ini masih lebih kecil daripada panjang data dari array bilangan. Dan setelah itu i-nya ini ditambahkan nilai i-nya. Pada perulangan selanjutnya ada variabel j yang diisikan oleh nilai dari variabel i, dari variabel ini. Dan perulangan ini akan terus berjalan selama j ini lebih besar daripada 0.
Dan J ini akan dikurangi terus saat perulangannya ini berjalan. Di sini ada suatu kondisian jika bilangan indeks ke J, jadi ini indeks cucuk arainya, lebih kecil daripada bilangan indeks ke J dikurangi 1. Jadi ini itu indeksnya sama dua-duanya, indeks J ini sama ini, hanya yang indeks yang ini dikurangi 1. Jadi misalkan ini indeks ke 1, di sini indeks 1 kurang 1, maka indeks ke 0 gitu. Jadi misalkan ini pengulangan yang pertama misalkan, karena dimulainya dari 1, jadi si J ini misalkan indeksnya 1. Jika indeks ke 1 ini, nilai elemen indeks ke 1 dari array lebih kecil daripada nilai elemen array indeks ke 1 dikurangi 1, yaitu indeks ke 0 kan artinya. Jadi jika indeks ke 1 dari elemen array lebih kecil daripada indeks ke 0 pada elemen array, maka akan dilakukan perintah di sini. Nah, ini perintah di sini itu untuk melakukan penukaran. Seperti tadi ya, misalkan karena indeks ke 1 lebih kecil dari indeks ke 0, maka ditukar seperti tadi sudah dijelaskan pada konsep inversion sort. Jadi di sini itu dibuat suatu variabel tampungan di mana fungsinya itu nanti untuk menampung nilai elemen array yang sudah ditukarkan. Seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini alur. Jadi tadi kan kondisinya itu jika indeks misalkan indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0, maka dilakukan perintah ini. Nah, perintah ini itu misalkan seperti ini. Karena indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0, maka indeks ke 1 ini ditukar nilainya dengan indeks ke 0. Nah, seperti ini. Misalkan ini tampungan asalnya dimasukkan nilai ke indeks ke 1. Nah, di sini ditukar indeks ke 0 ini jadi indeks ke 1. Nah, indeks ke 0 ini dimasukkan ke dalam tampungan yang dimana mengubah nilai yang dari indeks ke 1. Nah, disinilah terjadinya pertukaran urutan data, terjadinya insertion sort. Nah, sudah dari itu di sini dibuatlah perulangan untuk menampilkan data dari array tadi yang sudah diurutkan. Nah, kita coba jalankan saja programnya. Ini adalah tampilan jika program dijalankan. Jadi ditampilkan dulu nilai elemen arraynya itu sebelum diurutkan seperti apa. Nah, di sini ada 90, 54, 67, 98 dan 76. Ini kan tidak berurut ya. Jadi acak gitu. Jadi ada yang besar dulu, ada besar, kecil, besar lagi gitu. Nah, dengan insertion sort ini bisa diurutkan. Jadi dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Fungsi itu, jadi kodenya itu ada di sini. Pertukaran datanya itu ada di sini. Jadi insertion sort itu digunakan untuk mengurutkan data dalam suatu array. Misalkan mengurutkannya itu dari nilai terkecil ke nilai terbesar, seperti itu.
seperti ini implementasinya pada suatu program sederhana ya. Mungkin sekian. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai insertion short dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.